Pernah nggak sih kesel pas lagi ngobrol sama chatbot AI favorit Anda? Jawabannya kok jadi ngebosenin. Itu lagi yang diulang. Kayak kehilangan sentuhan kreatifnya gitu. Nah, ternyata Anda nggak sendirian kok. Dan ada solusi yang luar biasa simpel buat masalah ini. Oke, biar kita ngerti masalahnya, yuk kita coba tes kecil-kecilan. Kita bakal kasih tantangan yang kelihatannya gampang banget buat AI, bikinin lelucon soal kopi. Wow, lihat deh bedanya. Di sebelah kiri, waktu kita minta langsung, AI-nya kayak macet, ngulang-ngulang lelucon yang sama sampai 5 kali. Tapi di sebelah kanan, cuma dengan ngubah sedikit cara kita nanya, kita dapat harta karun kreativitas. Ada 5 lelucon yang beda-beda, lengkap sama probabilitasnya. Sebenarnya apa sih yang terjadi di sini? Nah, kelakuan ngulang-ngulang ini ternyata ada istilahnya loh di dunia AI, namanya mode collapse. Ironisnya, ini tuh efek samping dari usaha kita bikin AI jadi lebih baik dan aman. Kita ngelatih AI buat selalu ngasih jawaban yang benar atau aman, akibatnya dia jadi kehilangan spontanitas dan kemampuan buat berimprovisasi. Jadi pertanyaannya sekarang, ini salah AI-nya gitu, kayak ada bug yang mesti dibenerin, atau jangan-jangan penyebabnya ada di tempat lain yang nggak kita sangka-sangka. Penelitian yang mau kita bahas ini nunjukin jawaban yang cukup mengejutkan. Ternyata, biang keroknya itu lebih dekat ke kita, manusia, daripada ke mesinnya sendiri. Dan inilah dia pelakunya. Sebuah bias dalam pikiran kita yang disebut typicality bias atau bias tipikalitas. Intinya gini, kita sebagai manusia itu secara alami lebih suka sama hal-hal yang udah kita kenal, yang gampang ditebak. Pas kita ngelatih AI, tanpa sadar kita ngasih nilai lebih ke jawaban yang umum dan aman. Dan tanpa sengaja juga kita justru ngajarin AI buat nggak berani jadi kreatif. Nah, ini nih yang menarik. Di sini kita bisa lihat prosesnya langkah demi langkah. Jadi kita kasih data ke AI, terus tanpa sadar kita lebih milih jawaban yang biasa aja. AI-nya belajar dari kita, dan boom, kreativitasnya jadi mandek, cuma muter-muter di jawaban aman yang itu-itu aja, menekan keragaman yang sebenarnya dia punya. Oke, sekarang kita udah tahu masalahnya itu datang dari kita sendiri. Terus solusinya gimana dong? Nah, ada loh trik simple tapi jenius banget buat membangunkan lagi kreativitas si AI yang bisa dipakai siapa saja. Idenya para peneliti ini simple banget sebenarnya, tapi berlian. Gimana kalau kita ubah pertanyaannya? Bukan lagi nanya, kasih jawaban terbaik, tapi kasih dong peta dari semua jawaban yang bagus. Ini perubahan kecil, tapi dampaknya besar. Di sini kita bisa lihat nih perbedaannya. Awalnya kita cuma minta satu contoh, terus kita minta daftar. Tapi Verbalized Sampling atau VS ini beda banget. Dia nggak cuma minta jawaban, tapi minta AI-nya buat mikir dan ngasih tahu probabilitas tiap jawaban. Ini kayak nyuruh AI buat berpikir lebih dalam, nggak cuma ngasih jawaban pertama yang kepikiran. Nah, ini dia kuncinya. Dengan minta satu set kemungkinan jawaban lengkap dengan probabilitasnya, kita tuh kayak maksa si model buat keluar dari zona nyamannya. Dia jadi harus bongkar lagi semua data latihannya yang super luas itu, bukan cuma ngasih jawaban yang paling umum aja. Terus pertanyaannya, trik sesimpel ini beneran ngaruh nggak sih? Jawabannya, ngaruh banget. Hasilnya dramatis. Dan buktinya ada di depan mata kita. Di sebelah kiri, kita pakai cara biasa, ceritanya ya gitu-gitu aja, beruang di hutan, udah ketebak. Tapi lihat yang di kanan, pakai verbalized sampling, kita dapat Bernard, beruang yang jadi akuntan pajak di Seattle. Ini bukan cuma lebih kreatif, ini lompatan imajinasi yang gila-gilaan. Grafik ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Lihat deh yang kiri. Kalau ditanya negara bagian AS, jawabannya hampir selalu California, runtuh ke satu jawaban. Tapi yang kanan pakai verbalized sampling, jawabannya jadi jauh lebih beragam, lebih realistis, dan benar-benar nyerminin data aslinya. Angkanya juga angka main-main. Untuk tugas-tugas nulis kreatif, teknik ini ningkatin keragaman hasilnya sampai 1,6 hingga 2,1 kali lipat. Coba bayangin, cuma dengan ganti beberapa kata di pertanyaan kita, hasilnya bisa 2 kali lebih bervariasi. Efisien banget kan? Oke, ini pentingnya. Ini bukan cuma soal lelucon atau cerita beruang yang lebih keren. Ini punya dampak yang jauh lebih besar ke cara kita pakai teknologi AI canggih ini. Coba deh kita pikirin, dampaknya bisa kemana-mana. Buat brainstorming ide-ide gila, buat simulasi dialog yang lebih nyata, mungkin buat ngelatih customer service. Bisa juga buat bikin data sintetis yang lebih bagus untuk ngelatih AI lain. Atau bahkan di dunia sains, buat ngebantu peneliti nemuin hipotesis-hipotesis baru yang mungkin nggak kepikiran. Keragaman ini benar-benar jadi kunci. Jadi, poin utamanya apa?
Ternyata kreativitas AI itu nggak hilang. Dia cuma tertidur karena terkunci sama bias kita sendiri. Dan teknik simpel inilah kuncinya. Kita nggak perlu repot-repot ngelatih ulang modelnya. Kekuatannya ternyata ada di cara kita bertanya. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar di akhir. Kalau cuma dengan mengubah sedikit kata-kata aja, kita bisa membuka potensi sebesar ini, kira-kira apa lagi ya kemampuan tersembunyi dari model-model AI ini yang belum kita tahu?